لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Kita masih melanjutkan Al-Jami' Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis 5646. Sekarang kita lanjutkan 5647. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainani, ada dua mata, la tamassuhuma, yang tidak akan menyentuh keduanya, an-naru, api neraka, abadan, selama-lamanya. Yang pertama adalah ainun, satu mata, bakat yang dia itu menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ainun, dan satu mata, batat, yang dia itu bermalam, tahrus, yang dia itu menjaga, fi sabilillah, di jalan Allah. Hadis riwayat Abu Ya'la, ini rumusnya adalah ain, dan hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya dua perkara yang dilakukan oleh mata. Yang pertama adalah bakat menangis karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang kedua adalah tahrus, menjaga fisabilillah. Nah, di sini ada kata-kata batat, bermalam. Dan ini adalah qaidun mu'tabar, sebuah penjelasan yang mu'tabar. Sehingga kalau menjaganya itu bukan di malam hari, maka belum termasuk hadis ini. Dia menjaga tapi siang hari, ya, maka belum termasuk hadis ini. Karena di sini kata-katanya batat dan artinya bermalam. Dan ini dikatakan tahrus, menjaga. Artinya kalau dia itu bermalam tapi bukan menjaga, maka dia juga bukan termasuk hadis ini. Maka kata-kata batat ini adalah merupakan syarat, tahrus adalah merupakan syarat, dan sabilillah ini juga merupakan syarat. Nah, sabilillah ini tidak harus berarti jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah itu salah satu saja bagian dari fisabilillah. Sehingga saya yakin misalnya menjaga masjid, seperti Hawari misalnya menjaga masjid, keamanan umat Islam, ini termasuk di dalam fisabilillah. Kenapa demikian? Karena kata fisabilillah itu adalah sebuah kata yang umum, yang maksudnya adalah melakukan sesuatu dalam rangka untuk menegakkan al-Islam. Nah, menjaga keamanan umat Islam ini juga termasuk salah satu dari menegakkan al-Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan dalam hadis yang sahih apa yang dimaksud fisabilillah. Maka beliau mengatakan, man qatala, barang siapa yang dia itu qatala, berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya tujuannya adalah kalimat Allah itu menjadi yang paling tinggi, maksudnya adalah Islam menjadi yang paling tinggi, fahuwa fisabilillah, maka dia berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi fisabilillah itu adalah sesuatu yang diniatkan litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Niatannya supaya Islam itu menjadi agama yang paling tinggi. Baik. Kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang kebalikan dari hadis ini. Kalau ini adalah dua mata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya mata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah matanya orang-orang ahli neraka. Mereka di dunia tidak pernah nangis karena takut kepada Allah, sehingga mereka di akhirat pasti akan menangis. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam hadis yang oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Inna ahlan nar, sesungguhnya penghuni neraka, layakun, sungguh mereka akan menangis. Hatta law ujriyat as-sufun, sehingga kalau as-sufun, kapal itu dialirkan fi dumuihim, pada cucuran air mata mereka, jarot, saya kapal itu akan berjalan. Artinya apa? Saking banyaknya cucuran mata yang mengalir sehingga menjadi lautan cucuran air mata. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, layabkun, sungguh mereka itu menangiskan adam, darah. Jadi yang keluar bukan air lagi tapi darah, ya, karena sudah habis airnya. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Hakim dan derajatnya hasan. Nah, ini kondisi ahli neraka yang mereka tidak pernah nangis di dunia karena Allah Subhanahu wa taala, atau matanya tidak pernah digunakan untuk fi sabilillah.
Maka mudah-mudahan karena mata kita juga digunakan untuk fisabilillah tahajud misalnya, mudah-mudahan tidak termasuk yang dilakukan oleh ahli neraka nanti di hari kiamat. 5648 ainani, ada dua mata, la taroyani, yang keduanya tidak melihat an-nar, api neraka. Yang pertama ainun, sebuah mata bakat yang menangis wajalan karena takut, min, dari sebab khasyatillah, takut kepada Allah. Jadi takutnya itu karena takut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa ainun, dan satu mata batat yang dia itu bermalam, takla'u, menjaga, sama dengan tahrusu, hanya berbeda katanya saja. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Dan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini termasuk 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita. Kata beliau dalam hadis yang sahih, salasun, ada 3 perkara munjiat yang menyebabkan kita selamat. Yang pertama adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fis sirri wal alaniyah, baik pada saat sir, yaitu tidak ada orang, wal alaniyah, maupun terang-terangan, yaitu pada saat banyak orang. Nah, ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Maka termasuk yang menyebabkan orang itu diselamatkan dari api neraka, di sini disebutkan wajalan, karena takut, min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 5649 ainani, ada 2 mata, la tusibuhuma, yang tidak akan menyentuh keduanya anar, api neraka. Pertama ainun, suatu mata bakat yang dia itu menangis, fi jawfil laili, di tengah malam, min khasyatillah, dari sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun, dan sebuah mata batat yang dia itu bermalam, tahrus, menjaga, fi sabilillah, di jalan Allah. Riwayat Tirmidzi dan derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya tengah malam, jawfil lail. Karena pada hadis-hadis sebelumnya itu tidak disebutkan tengah malam, hanya disebutkan bakat, menangis. Menangisnya kapan? Tidak disebutkan waktunya kapan saja. Tapi pada hadis yang terakhir ini disebutkan jawfil lail. Ini berarti menunjukkan fadilahnya tengah malam. Sehingga menangis di tengah malam itu lebih utama daripada di waktu yang lain. Karena tengah malam itu menurut Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah afdalus sa'at. Apa artinya? Waktu yang paling utama. Ini riwayat Tabarani, Nabi mengatakan afdalus sa'at, waktu yang paling afdal, paling utama adalah jawful lailil akhir, pertengahan malam yang terakhir. Hadis riwayat Tabarani dan derajatnya sahih. Tengah malam yang terakhir itu maksudnya malam itu dibagi 2. Setelah kita dapatkan malam itu kan dari jam 6 sampai jam 4 kan gitu. Berarti berapa jam ini? 10 jam. Nah, kita bagi jadi 2. Berarti 5 jam yang pertama ini adalah tengah malam yang pertama. Kemudian 5 jam yang terakhir, yang kedua itu adalah jawful lailil akhir. Dari jam 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11. Ya kan? Nah, kemudian 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, dari jam 11 sampai jam 4 ini sudah masuk jawful lailil akhir. Karena al-lail, malam itu permulaannya adalah maghrib, sekitar jam 6. Dan akhirnya adalah subuh, berarti sekitar jam 4. Yang mengikuti waktu yang ada. Kalau maju-maju, kalau mundur-mundur. Baik. Itulah yang dimaksud jawful lail, yaitu jawful lail al-akhir, bukan yang al-awwal. Kita sudah selesai pada bab huruf ain, dan kita sekarang melanjutkan bab baru, yaitu huruf ain yang ada alif lamnya. Faslun, pasal, fil muhalla bi al, pada kalimat yang ditambahi huruf al min harfil aini, dari huruf ain. Nomor 5650. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'id, orang yang kembali fi hibatihi, pada hibahnya atau pemberiannya, itu kal a'id, seperti orang yang kembali fi qai'ihi, kepada muntahannya. Hadis ini muttafaqun alaihi, maka diberi kode qaf, dan hadis ini berarti derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu kalau sudah memberi, maka diminta kembali, ini hukumnya haram. Kenapa? Karena diserupakan dengan sesuatu yang jelek, yaitu diserupakan dengan orang yang kembali kepada muntahan. Di sini disebutkan al-a'id, seperti orang yang kembali kepada muntahannya. Kalau dalam hadis yang lain itu disebutkan kal kalbi, sebagaimana anjing yang kembali kepada muntahannya.
Maka kita tafsirkan hadis ini dengan dengan hadis yang lain, yaitu bahwasanya yang kembali kepada muntahannya itu adalah anjing. Nabi mengatakan laisa lana matsalus sawi, tidaklah pantas bagi kami permisalan yang jelek. Al-a'id fi hibadihi, orang yang kembali kepada pemberiannya, kal kalbi, seperti anjing, ya'udhu fi qaihi, yang kembali kepada muntahannya. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan lafal kal kalbi. Adapun yang muttafaqun alaih itu dengan lafal kal a'id. Ya, maka ini saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Nah, hadis ini diperkecualikan kecuali kalau dari seorang bapak memberikan kepada anaknya. Maka ini diminta lagi enggak Bapak? Kenapa? Karena ada dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengecualikan illal walid, la yahillu, tidaklah halal li rajulin, untuk seseorang ayyu'tiya 'atiyah, untuk memberi sebuah pemberian, au yahaba hibah, atau menghibahkan sebuah hibah, fayarji' fiha, lalu dia kembali lagi meminta lagi, illal walid, kecuali bapak, fi ma yu'ti waladahu, pada apa-apa yang dia berikan kepada anaknya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Dan ini para ulama menjelaskan ini kalau barangnya masih ada. Jadi bapak memberikan kepada anak sebuah barang, HP misalnya, HP-nya masih ada, nah itu boleh diminta kembali. Tapi kalau HP-nya sudah nggak ada, sudah dijual, sudah dimakan, maka ini nggak boleh, karena memudarati anaknya. Dan tidak diperbolehkan dalam Islam ini berbuat mudarat kepada orang lain, la darara wa la dirar. Tapi kalau barangnya masih ada, diambil, ini kan tidak begitu mudarat'i ya. Ya mungkin memudarat'i, tapi mudaratnya kecil, sehingga tidak ada masalah di situ. Wallahu a'lam bis-shawab. 5651. Al-'ariyatu, pinjaman itu mu'addatun, harus ditunaikan. Ditunaikan itu maksudnya ya dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Wal minhatu, dan pinjaman itu mardudatun, dikembalikan. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Pinjaman kita semuanya sudah tahu ya. Itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, jelas. Adapun minhah, ini maksudnya apa ini? Minhah itu contohnya adalah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Jadi ada perbedaan antara minhah dengan ariyah. Kalau minhah itu contohnya ini. Arba'una khoslah, ada 40 bagian. A'lahuna, yang paling tinggi dari 40 bagian ini adalah minhatul anzi, meminjamkan kambing. Nah ini contoh manihah atau minhah. Jadi saya punya kambing, saya berikan kepada orang yang tidak punya kambing. Supaya apa? Dia bisa memeras susunya. Maka kambing ini adalah tetap milik saya. Tapi susunya adalah milik dia. Nah itu namanya minhah. Nah kalau ariyah, pinjaman, nah itu misalnya kayak HP, ini pinjaman namanya. Tapi kalau yang bersifat diberikan kepada dia manfaatnya saja, ya, itu berarti adalah al-minhah. Contoh yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalus shadaqat, sedekah yang paling utama adalah dhillu fustat, naungannya sebuah kemah fi sabilillah. Jadi kita meminjamkan kemah atau kita memberikan naungan kemah kepada seseorang di dalam jihad fi sabilillah. Au minhatu khadim, atau meminjamkan seorang pelayan fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi seseorang punya budak ini disuruh untuk berkhidmat dalam perang, membantu seseorang dalam perang. Tapi budak ini tetap milik kita, sehingga budak ini hanya bisa digunakan tenaganya saja. Oleh siapa? Oleh orang yang kita pinjami si budak tadi. Nah, itu disebut al-minhah. Riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, man, barang siapa yang manaha, meminjamkan minhah, sebuah pinjaman, ghadat bi shadaqatin, maka dia itu pagi-pagi membawa sedekah, warahat bi shadaqah, dan sore hari juga membawa sedekah. Kenapa? Sabuhuha, yaitu minuman pagi harinya, wa ghabuhuha, dan minuman sore harinya. Ini maksudnya adalah apa? Kambing yang dipinjamkan. Sehingga pagi hari dia diperah, diminum, ya kan? Kemudian sore hari diperah lagi, sore hari, maka diminum lagi. Nah, maka dikatakan membawa pahala pagi dan sore. Maka dalam hadis yang lain disebutkan min hati labanin, yaitu pinjaman berupa laban, berupa susu. Artinya sama dengan sebelumnya.
Ni'mas sadaqah al-laqhatus safiyyu minhatan. Wasyatu dan juga kambing as-safiyyatu yang jernih minhatan yang dipinjamkan. Yaghdu bi ina'in yang dia itu pagi hari menghasilkan satu wadah wa yaruhu bi ina'in dan sore hari menghasilkan satu wadah. Maksudnya susu ya. Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ya, hadisnya lafalnya berbeda-beda tapi maksudnya sama yaitu meminjamkan hewan perahan supaya bisa diperah oleh orang miskin yang tidak mempunyai hewan perahan. 5652 al-ariyatu pinjaman itu muaddatun harus ditunaikan. Wal manihatu dan pinjaman itu mardudatun harus dikembalikan. Pada hadis sebelumnya minhah, sementara hadis ini manihah, tapi maksudnya sama. Wadainu dan hutang itu maqdiyun harus dilunasi. Wazaimu dan penjamin itu gharimun, dia yang menanggung. Penjamin itu adalah yang menanggung. Apa maksudnya penjamin itu yang menanggung? Penjamin itu misalnya gini. Ada orang mau hutang kepada saya, misalnya. Nah, saya nggak kenal siapa dia, maka saya takut. Wah, saya nggak berani meminjamkan utangan kepada antum karena saya belum kenal. Nah, terus ada orang yang datang kepada saya mengatakan, sudah pinjami saja, karena saya kenal dengan orang itu. Saya yang akan menanggung dia. Artinya kalau dia itu lari dengan membawa hutang, maka saya yang menanggung. Saya jamin dia orang jujur. Nah, maka akhirnya saya berikan hutangan kepada dia 1 juta. Setelah saya berikan 1 juta, ternyata betul dia menipu saya. Ya, nggak mau kembalikan itu. Nah, siapa yang menanggung 1 juta ini? Orang yang datang kepada saya tadi, yang mengatakan saya menjamin dia atau saya menanggung dia. Itulah yang dimaksud az-za'imu gharimun. Sehingga kalau tidak mengetahui tentang seseorang, ya jangan memberikan persaksian terhadap dia. Berikanlah persaksian kepada orang yang antum betul-betul tahu, sehingga nanti tidak menjadi gharim, menjadi penanggung terhadap perbuatan dia. Kemudian masalah hutang ini, ad-dainu maqdiyun. Hutang itu harus dilunasi. Nah, supaya kalau kita itu mempunyai hutang supaya terlunasi, caranya bagaimana? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ada syaratnya ya, supaya utang kita itu dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man barang siapa yang akhadha, dia itu mengambil amwalan nas, harta-hartanya manusia. Mengambil ini salah satu contohnya adalah berhutang ya. Karena kalau saya berhutang berarti ngambil hartanya manusia. Niatnya apa? Yuridu ada. Dia itu berkehendak atau berniat untuk melunasinya. Maka adallahu anhu. Allah pasti akan melunaskan terhadapnya. Artinya Allah pasti akan membantu dia melunasinya. Wa man akhadhaha yuridu itlafah, siapa yang mengambil harta orang lain niatnya untuk menghancurkan, alias tidak ada niat untuk mengembalikan, atlafahullah. Allah akan menghancurkan orang itu. Yang dihancurkan orangnya, bukan barangnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi syaratnya supaya Allah itu membantu kita melunasi hutang kita adalah sejak awal itu sudah berniat dulu. Ini saya meminjam, pasti akan saya lunasi. Dengan apa? Niatan melunasi, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konon Aisyah radhiyallahu taala anha, konon ya, perlu dicari apakah benar atau tidak, bahwa Aisyah itu suka berhutang. Ketika ditegur jangan berhutang, maka dia mengatakan, kenapa saya tidak boleh berhutang? Padahal Allah menjanjikan pertolongan bagi orang yang hutang dengan niatan melunasinya. Nah, saya sudah niatan melunasinya, maka saya dijamin dibantu oleh Allah. Maka saya suka mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tentu saja jangan dipraktekkan terus jadi suka utang. Ya. Karena Aisyah itu utangnya adalah untuk infak. Kalau ada orang minta kepada dia, pasti dia berikan. Meskipun nggak punya duit, maka dia utang dulu kepada orang. Kemudian supaya untuk bisa membantu orang yang minta duit kepada dia tadi. Nah, kalau orang zaman sekarang utangnya untuk bersenang-senang ya, bukan itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi berutang untuk bisa membantu orang. Baik. Imam Syafi'i ketika wafat itu juga meninggalkan hutang banyak. Tapi tampaknya beliau termasuk hadis ini, artinya sudah berniat melunasinya, maka akhirnya dilunasi oleh penguasa pada saat itu. Penguasanya cerdas ya. Jadi penguasanya mengatakan, Imam Syafi'i sebelum wafat punya wasiat enggak?
Oh ya, punya wasiat. Apa? Supaya yang memandikan beliau adalah gubernurnya kota ini. Maka gubernurnya langsung paham. Ini maksudnya adalah beliau punya utang. Saya harus melunasinya. Ini memandikan maksudnya itu. Ternyata beliau punya utang banyak dan dilunasi oleh gubernurnya ini. Dari 5653, al-afiyah, kesejahteraan itu asyratu ajza'in, 10 bagian. Tis'atun, yang 9 bagiannya adalah fis-somti, di dalam diam. Wal ashir, dan yang ke-10 adalah fil uzlah, di dalam menyepi atau uzlah. Uzlah ini sudah menjadi sebuah istilah, artinya menyepi. Aninas, dari orang banyak. Artinya tidak bergaul, tapi menyendiri, ya, di gua atau di hutan atau di gunung atau di tempat yang sepi yang tidak banyak orang sehingga dia bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ini hadis derajatnya dhaif. Derajatnya apa? Dhaif. Nah, hadis ini membicarakan tentang fadilahnya as-sumut, fadilahnya diam. Ada hadis yang sahih yang membicarakan tentang fadilahnya diam. Saya ketikkan di sini dengan kata kunci as-samtu, maka akan muncul hadis yang menunjukkan fadilahnya diam. Yang pertama, Nabi mengatakan alaika, lazimilah oleh kamu. Maksudnya selalulah kamu itu bi husnul khuluq, akhlaknya yang baik, wa tulis samti, dan memanjangkan diam. Jadi diam terus gitu ya. Ini hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya hasan. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu qawilas sumti, panjang diamnya. Artinya diam terus gitu ya. Qalilat dhahiki, yang sedikit tertawanya. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Nah, hadis-hadis yang menunjukkan fadilahnya diam ini menurut para ulama maksudnya itu bukan berarti diam terus gitu ya, tidak mau ngomong, bukan gitu. Tapi maksudnya adalah diam di tempat yang seharusnya diam. Tapi tetap juga ngomong pada tempat yang seharusnya ngomong. Sehingga fadilah diam ini letakkan pada tempatnya, dan fadilah berbicara itu juga diletakkan pada tempatnya. Karena ada fadilah bicara ya. Misalnya orang mendengarkan saudaranya tinggi bayi. Nah, ini tidak ada fadilah diam pada saat ini. Kalau kita mendengar ada orang menggibai saudara kita, maka keharusan kita adalah membela. Membela apa? Yudafi an irdihi. Membela kehormatan dia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Man dabba, barang siapa yang membela an irdi akhihi, kehormatan saudaranya, bil ghaibah, ketika dia tidak ada. Jadi ada seseorang yang dizalimi dengan pembicaraan oleh orang yang lain, maka kana haqqan 'ala Allah, maka merupakan hak atas Allah ayyu'tiqahu, untuk memerdekakan dia minan nar, dari api neraka. Jadi orang yang mendengar saudaranya dizalimi dengan perkataan padahal saudara itu tidak ada, maka kewajibannya adalah zabbar, ya, membelanya, bukan diam. Karena kalau diam itu berarti rela terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang itu. Maka diam itu ada tempatnya, bicara juga ada tempatnya. Itulah penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang hadis-hadis fadilah diam. 5654, al-afiyah, sejahtera itu, kesejahteraan itu asyratu ajza, ada 10 bagian. Tis'atun, yang 9 itu fi, di dalam talabil ma'isyah, mencari penghidupan, ya, kerja, cari duit. Wajuzun, dan satu bagian lagi fi sa'iril asya, pada sisa-sisa segala sesuatu. Artinya pada perkara yang lainnya. Hadis ini derajatnya dhaif ya. Kenapa dhaif ya? Ini kan diriwayatkan oleh Al-Firdaus Ad-Dailami dalam Al-Firdaus secara sendirian. Nah, sudah sering saya katakan riwayat Dailami dalam Al-Firdaus sendirian itu kebanyakannya dhaif ya. Hampir tidak ada yang sahih sama sekali. Nah, ini hadisnya juga dhaif ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan hadis ini membicarakan tentang al-afiyah, kesejahteraan. Yang dimaksud afiyah itu apa? Sejahtera itu apa? Nah, sejahtera itu ada dua macam, yaitu sejahtera dalam masalah agama, berarti agamanya tidak terfitnah, tidak suka melakukan dosa, tidak banyak melakukan maksiat kepada Allah, itu berarti sejahtera. Yang kedua adalah sejahtera dari sisi dunia, yaitu bahwasanya dia dijaga oleh Allah dari musibah-musibah, dari penyakit-penyakit, dari segala sesuatu yang menghancurkan dunianya dia. Adapun hadis yang sahih tentang al-afiyah sangat banyak.
Yang intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengharuskan kita atau menyuruhkan kita supaya meminta kepada Allah, berdoa minta afiat. Ini misalnya doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma ya Allah inni as'aluka al-afiyah. Saya meminta kepada Engkau al-afiyah, kesejahteraan. Ini doanya Nabi. Kemudian Nabi juga memerintahkan, is'alu, mintalah kepada Allah al-afiyah, akan kesejahteraan. Ini riwayat muttafaqun alaihi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh pamannya, yaitu Abbas, wahai Rasulullah, tolong saya diajari sebuah doa yang saya akan minta kepada Allah dengan doa itu. Apa kata Nabi? Ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulullah, wahai pamannya Rasulullah, yaitu paman saya, maksudnya gitu. Salillah, mintalah kepada Allah al-afiyah, kesejahteraan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Abbas mengatakan lagi, ya Rasulullah, ajari saya doa yang lain. Beliau mengatakan, ya Abbas, ya amma Rasulullah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Yang kedua kali. Yang ketiga kali dia minta lagi, ya Rasulullah, ajari doa yang lain lagi. Nabi mengatakan sama. Sehingga hadisnya menunjukkan fadilahnya kita meminta akan al-afiyah fid dunya wal akhirah. Sehingga kalau minta afiyah ini belum merupakan doa kita keseharian, ya. Nah silakan mulai malam ini sampai besok dan seterusnya itu berdoa seperti ini ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Boleh pada saat sujud, boleh setelah salam, boleh sebelum salam. Pokoknya dibiasakan membaca doa ini ya, karena ini doa yang sangat penting sekali. Buktinya Nabi mengajarkannya 3 kali kepada orang yang sangat dicintai, yaitu pamannya. 5655. Al-alim, orang yang berilmu itu adalah aminullah, kepercayaannya Allah fil ardi, di atas bumi. Hadis ini derajatnya dhaif ya. Adapun kepercayaan Allah yang hadisnya sahih itu adalah orang-orang yang azan. Tapi kepercayaan bagi umat Islam dalam masalah tertentu saja, yaitu dalam masalah sahur dan sholat. Nabi mengatakan umana Allah, kepercayaan bukan umana Allah, afwan. Umanaul muslimin, kepercayaannya umat Islam ala salatihim, terhadap salat mereka, wa sahurihim, dan terhadap sahur mereka, humul mu'adzinun, mereka lah orang-orang yang azan. Artinya orang yang azan ini harus azan sesuai waktunya, karena sudah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-mu'adzinun, orang-orang yang tukang azan itu umana'ul muslimin, kepercayaannya umat-umat Islam ala salatihim, terhadap salat mereka, wa hajatihim, dan keperluan mereka. Yang dimaksud keperluan ini adalah buka puasa. Karena orang itu kalau sudah selesai puasanya pasti punya keperluan untuk makan. Maka dalam hadis ini disebutkan hajah, yaitu buka puasa. Sementara hadis yang sebelumnya tadi sahur, yaitu awalnya buka puasa atau pembukanya puasa, awalnya puasa. 5656. Al-alim, orang yang berilmu, wal muta'allim, dan orang yang belajar seperti kita sekarang ini, syarikani, adalah dua orang yang berserikat fil khairi, dalam kebaikan. Sama-sama kita mendapatkan kebaikan. Wasairun nasi, dan sisa-sisa manusia yang lain yang tidak belajar, itu adalah la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Ini dikatakan hasan oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Al-Albani. Meskipun dhaif, tapi ada hadis yang mirip ya. Hadis yang mirip yang menunjukkan fadilahnya orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Tentu saja ilmu agama. Kalau ilmu dunia maka tidak dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi katakan? Inna dunya, sesungguhnya dunia itu mal'unah, dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa saja yang ada di dalamnya. Termasuk apa? Yang di stadion kalau ada sepak bola itu mal'un. Kenapa? Illa kecuali zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepak bola bukan zikrullah. Wa ma walahu, dan apa-apa yang mewalikan Allah, yang menjadikan Allah sebagai wali kita. Misalnya membaca Al-Qur'an dan amal saleh yang lainnya. Wa aliman, dan seseorang yang berilmu, au muta'alliman, atau seseorang yang belajar ilmu, yaitu ilmu agama. Ini hadis derajatnya hasan. Nah, sehingga hadisnya maknanya mirip dengan hadis yang kita baca ini. Maka hadis ini sebenarnya benar isinya, bahwasanya orang yang berilmu dan orang yang belajar itu sama-sama mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terhindar dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala.
5657 al-alim orang yang berilmu itu idza arada apabila dia berkehendak bi ilmihi dengan ilmunya tadi wajh Allah akan wajahnya Allah. Ada yang menafsirkan wajah Allah itu ridhonya Allah, tapi sebaliknya dikatakan ya wajahnya Allah. Habahu akan takut kepadanya kullu syai segala sesuatu. Wa idza dan apabila arada dia itu ingin ayyakfura atau yukfira ayyakfura bahwasanya banyak bihi dengan ilmunya tadi al-kunuzu akan simpanan-simpanan maksudnya banyak duitnya haba maka dia itu takut min kulli syai dari segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Firdaus saja berarti derajatnya apa? Dhaif. Jadi membicarakan tentang fadilahnya belajar dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 5658 al-alim orang yang berilmu itu sultanullah itu adalah hujjahnya Allah Subhanahu wa taala. Sultan itu artinya hujjah. Fil ardi di muka bumi. Faman maka barang siapa yang waqa'a dia itu terjerumus fihi di dalamnya orang alim. Yang dimaksud terjerumus ini adalah mencela orang alim atau menggibahi orang alim atau mencaci-caci orang alim, faqat maka sungguh halaka dia itu sudah binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Firdaus saja berarti derajatnya apa? Dhaif. Akan tapi meskipun hadis ini dhaif, bahwasanya orang alim itu memang harus dihormati. Tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci, tidak boleh digibahi. Bahaya menggibahi seseorang yang alim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, kata kuncinya itu li'alimina haqqahu wa ya'rifu li'alimina haqqahu. Laisa minna tidak termasuk dari kalangan kami, tidak termasuk dari umat Islam, man lam yujilla kabirana, orang yang tidak menghormati orang tua kami umat Islam. Wa yarham saghirana, yang tidak merahmati anak kecil kami umat Islam. Wa ya'rif, yang tidak mengetahui li'alimina terhadap orang alim di antara kita haqqahu akan haknya. Jadi haknya orang alim itu harus dihargai. Kalau tidak dihargai maka berarti laisa minna, tidak termasuk umat Islam. Tidak termasuk umat Islam ini apakah kafir murtad? Tidak. Tapi maksudnya adalah ancaman yang keras. Sampai seolah-olah dia itu seperti orang kafir itu. Sehingga para ulama mengatakan dalam masalah hadis-hadis seperti ini, at-tahdhiru syai' wal hukmu syai' akhar. Ancaman itu adalah satu masalah, tapi sementara hukumnya itu beda lagi. Jadi orang yang diancam dengan hadis ini tidak bisa dihukumi dia murtad, tidak bisa. Karena ini hanya sekedar tahdzir atau ancaman. Adapun hukumnya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya hasan. Sehingga para ulama mengatakan luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya para ulama itu adalah beracun. Artinya apa? Orang yang menggibahi ulama itu sama dengan dia makan racun. Karena orang yang menggibahi seseorang itu sama dengan memakan daging. Nah, kalau mau cepat mati ya gampang. Berarti menggibahilah para ulama. 5659 al-alim orang yang berilmu wal ilmu dan ilmunya itu fil jannah berada di dalam jannah. Fa idza maka apabila lam ya'malil alim orang yang berilmu tidak mengamalkan bima ya'lam terhadap apa yang dia ketahui terhadap ilmunya. Karena ilmu adalah ilmunya wal amalu dan amalannya fil jannah berada di dalam jannah. Akan tapi wa kana alim adalah orang yang berilmu tadi benar di dalam neraka. Jadi orangnya disiksa di dalam neraka sementara ilmu dan amalnya di dalam jannah. Maksudnya apa? Wallahu a'lam. Yang jelas hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Firdaus, maka hadisnya pasti dhaif ya, atau apa kebanyakannya dhaif. Dan hadis ini bahkan disebutkan oleh Syekh Albani sebagai hadis yang palsu atau hadis maudhu'. Namun bahwasanya orang berilmu itu memang harus mengamalkan ilmunya itu benar ya. Karena kalau tidak mengamalkan ilmunya sama dengan membakar dirinya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu? Termasuk kita itu juga harus melakukan hadis ini. Kata Nabi, masalul alim, permisalan orang yang berilmu. Ya, kita semuanya kan punya ilmu ya, meskipun berbeda-beda tingkatannya. Alladzi yu'allimun nas, yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, al khaira akan kebaikan, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Wa yansa nafsahu, dan dia itu melupakan dirinya sendiri. Kama salis siraji, seperti bagaikan lampu ya. Lampu ini anggaplah seperti lilin gitu. Yudhi'u, yang dia itu menyinari linnasi untuk orang banyak, wa yuhrik, sementara dia itu membakar nafsahu dirinya sendiri.
kayak lilin gitu ya. Bisa menyinari, banyak yang mendapatkan faedahnya, akan tapi dirinya sendiri terbakar dan akhirnya lama-lama habis dan hancur. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Baik, kita tambah satu hadis lagi. 5660. Al-amil, orang yang beramal. Al-amil, ya. Al-amil, orang yang beramal maksudnya adalah amil zakat. Bil haqqi, dengan kebenaran, ala shadaqati, atas sedekah. Maksudnya apa? Amil zakat. Itu kal ghazi, seperti orang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla, hatta yarji'a, sampai dia itu kembali ila baitihi, ke rumahnya sendiri. Hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya menjadi seorang amil zakat, ya. Al-amil bil haqqi ala shadaqah. Tapi syaratnya adalah bil haqqi, dengan kebenaran. Artinya kalau dia itu amil yang tidak membawa kebenaran, tidak melakukan kebenaran, tapi dia amil yang boleh mengambil harta milik orang lain, maka dia bukan al-amil bil haqqi. Nah, amil ini adalah merupakan pekerjaan yang diberikan oleh seorang imam, sehingga tidak bisa seseorang itu mengangkat dirinya sendiri sebagai amil. Seperti memotong tangannya pencuri, ini adalah pekerjaan yang diberikan oleh imam. Memenggal lehernya orang yang membunuh orang, ya, ini pekerjaan yang diberikan oleh imam, sehingga tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Saya sebagai petugas memotong tangannya orang yang mencuri. Siapa yang mencuri datang kepada saya, tidak bisa itu. Itu adalah pekerjaan yang diberikan kepada imam. Sehingga tidak bisa seseorang itu mengangkat dirinya sendiri sebagai amil, kemudian dia menggaji dirinya sendiri, tidak bisa. Saya adalah amil zakat, silahkan bayarkan ke saya, nanti saya juga akan mengambil jatahnya. Itu tidak benar. Maka kata Ustaz Mu'in, kalau mau jadi amil zakat pada masa sekarang ini, ya sukarelawan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya ada amalan-amalan yang kal ghazi, yang pahalanya itu seperti perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa masalah yang lain yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tingkatannya seperti orang yang jihad atau orang yang perang fisabilillah. Misalnya pada hadis yang pertama di sini Nabi mengatakan, ana wa kafirul yatim, saya beserta orang yang mengkafil atau menjamin anak yatim, baik anak yatim itu miliknya sendiri atau milik orang lain, itu berada dalam jannah. Wasa'i 'alal armalah, dan orang yang dia itu menafkahi janda wal miskin, dan menafkahi orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, itu bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah, ya. Hadis ini derajatnya sahih. Nah, sehingga kalau ada ikhwah-ikhwah yang mengkafili salah satu saudara-saudara kita yang ada di Merapi, disebut petok kafil itu ya, programnya Pak Hartono. Nah, itu termasuk hadis ini. Itu bagaikan mujahid fi sabilillah, karena dia sudah mengkafil orang yang miskin. Asai al-armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah, bagaikan orang yang jihad fi sabilillah. Awil qaim, atau bagaikan orang yang selalu qiyamul lail. As-shaim, bagaikan orang yang selalu siang hari, puasa siang harinya. Siang harinya puasa, malamnya qiyamul lail. Terus pagi hari puasa, malam qiyamul lail. Nah, itu bisa ditandingi atau diimbangi dengan as-sa'i, orang yang menafkahi alal armalah, kepada janda, wal miskin, dan kepada orang miskin. Nah, silakan yang punya duit cari janda untuk dinafkahi. Baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau mau meninggalkan tempat atau ada yang bertanya juga boleh. Meminjamkan motor ya. Sama dengan tunggangan ya. Kalau zaman dulu tunggangannya hewan, maka zaman sekarang tunggangannya motor ya. Insya Allah termasuk.